Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan sebuah hasil diskusi tentang pemerintah dan kebijakan fiskal oleh kelompok 1 yang akan dijelaskan oleh nama saya Muhammad Afif Behaki, NPM saya 255 102 1003. Dan saya Kesha Fitri Azahra dengan NPM 2551021022 dengan nomor absen 28. Saya dan nomor Japartan dengan NPM 2551021024 dengan nomor absen 30. Materi pertama tentang pemerintah dan kebijakan fiskal. Pemerintah bisa memengaruhi makroekonomi melalui dua saluran kebijakan spesifik. Yang pertama, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah perilaku perpajakan dan belanja pemerintah. Yang kedua, ada kebijakan moneter, adalah perilaku bank sentral terkait tingkat bunga. Materi yang kedua, pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah dalam perekonomian, pemerintah tidak sepenuhnya mengendalikan penerimaan pajak dan pengeluaran, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Kebijakan fiskal diskresioner merupakan perubahan pajak atau belanja yang sengaja dilakukan pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemirsa. Selanjutnya adalah peran pemerintah. Peran pemerintah ialah melakukan pembelian barang dan jasa dan pembayaran transfer kepada rumah tangga serta mengumpulkan pajak. Yang pertama, pajak neto. Pembayaran pajak kepada pemerintah oleh perusahaan dan rumah tangga. Dikurangi pembayaran transfer kepada rumah tangga oleh pemerintah. Selanjutnya ada pendapatan disposable, yaitu pendapatan setelah pajak. Dan selanjutnya ada kebijakan fiskal dan efek multiplier. Ada 3 jenis multiplier. Yang pertama, multiplier belanja pemerintah, yaitu menggambarkan perubahan output akibat perubahan belanja pemerintah. Yang kedua, multiplier pajak, yaitu menggambarkan perubahan output akibat perubahan belanja pemerintah. Yang kedua, multiplier pajak, yaitu menunjukkan pengaruh perubahan pajak terhadap pendapatan nasional. Peningkatan pajak menurunkan pendapatan nasional sebaliknya. Dan yang terakhir, multiplier anggaran berimbang, yaitu terjadi ketika perubahan belanja pemerintah diimbangi dengan perubahan pajak sehingga tidak menimbulkan defisit. Materi selanjutnya ialah pengertian dan tujuan pengeluaran pemerintah. Untuk pengertiannya, yaitu pengeluaran pemerintah adalah seluruh belanja yang dilakukan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik. Tujuannya menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya itu jenis pengeluaran pemerintah. Yang pertama itu pengeluaran untuk barang dan jasa, termasuk gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik. Yang kedua itu ada transfer payment, pembayaran transfer, bantuan sosial, subsidi, pensiun, dan tunjangan tanpa imbalan langsung. Yang ketiga, bunga utang pemerintah, pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah. Materi selanjutnya, dampak ekonomi pengeluaran pemerintah. Dampak ekonomi pengeluaran pemerintah, yang pertama meningkatkan permintaan agregat, menstabilkan ekonomi saat resesi melalui kebijakan fiskal ekspansif. Efek multiplier, setiap peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pendapatan nasional lebih besar dari jumlah awal pengeluaran. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Regina dari via online. Selanjutnya saya di sini Regina Yusefia. Sebelumnya mohon maaf untuk tidak dapat hadir dalam mengikuti presentasi bersama teman-teman yang lain, dan saya akan melanjutkan materi tentang upaya pengendalian defisit dan utang. Selanjutnya yaitu upaya pengendalian defisit dan utang. Yang pertama, defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran pemerintah itu melebihi penerimaan atau pajak. Yang kedua, utang pemerintah adalah akumulasi defisit dari tahun-tahun yang ada sebelumnya. Keduanya itu bisa menjadi indikator yang penting dari kondisi fiskal dalam jangka panjang. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi defisit jangka panjang, yaitu pertumbuhan ekonomi seperti pertumbuhan rendah, yaitu penerimaan pajak yang menurun. Yang ketiga, ada kebijakan fiskal, yaitu kenaikan belanja atau pemotongan pajak yang bisa memperbesar defisit. Lalu ada perubahan demografi seperti populasi menjadi menua, yaitu beban program, pensiun, dan kesehatan menjadi meningkat. Yang terakhir yaitu
Ada bunga meningkat seperti mengurangi ruang belanja produktif, risiko inflasi, dan ketidakstabilan ekonomi. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Jika terdapat kesalahan materi dan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.